Dari hasil gelar perkara khusus Polda Metro Jaya memastikan ijazah mantan Presiden Joko Widodo asli terbitan Fakultas Kehutanan UGM. Polisi pun tetap menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam perkara kasus ijazah Jokowi. Dan kali ini dengan tersangkanya kelompok Roy CS tentu saja menandakan bahwasannya ada sebuah titik terang dari skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang terus saja diperbincangkan. Kemudian dengan adanya gelar perkara khusus yang tetap menyatakan status Roy CS menjadi tersangka rekan-rekan. Ini menandakan bahwasanya konsekuensi hukum sebenarnya terus berjalan. Namun kali ini ada yang tak kalah menyita perhatian dengan manuver yang sangat-sangat cerdik dan sangat-sangat cerdas yang diambil oleh Pak Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Dan kali ini keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi benar-benar sangat-sangat krusial dan faktanya malah semakin membuat Roy CS sepertinya kian kepanasan. Egy Suyana menyentil kubu Roy Suryo CS mengenai kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Egy mengatakan bahwa mereka sok jagoan dan punya akhlak yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Jokowi. Hal ini disampaikan Egy Suyana sekaligus menanggapi soal kedatangannya ke Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari 2026 silam. Egy membantah bahwa dirinya datang untuk memohon maaf terkait tudingan ijazah palsu. Egy menuturkan kedatangannya ke Solo bukan bentuk penyerahan diri atau permohonan maaf, namun kesepakatan hukum yang didasari pada argumentasi konstitusional. Ia mengatakan bahwa status tersangka dirinya sejak awal sudah menyalahi prosedur hukum. Egy Suyana juga merujuk hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta posisi hukumnya sebagai pelapor awal yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan juga korban. Dalam diskusinya dengan Jokowi, Egy mengaku mengingatkan mantan wali kota Solo ini mengenai sumpah jabatan presiden yang harus menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Egy mengatakan kedatangannya ke Solo adalah contoh dialog yang dilakukan dengan tabayun. Egy pun memuji Jokowi yang berkenan menerima kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah. Menurut Egy, Jokowi punya akhlak yang sangat baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Egy lantas menyindir Roy Suryo CS yang disebutnya merasa jagoan dalam kasus ijazah Jokowi. Dalam pertemuan ini, Egy bahkan belak-belakan mengaku tak membicarakan soal kasus ijazah sama sekali. Kini status tersangka Egy Suyana dan Damai Harilubis sudah gugur melalui mekanisme restoratif justice. Dengan terbitnya SP3, Egy menganggap masalah hukumnya telah selesai secara administratif meski ia tetap memegang teguh prinsip hukum yang ia yakini sejak awal. Egy pun kini bisa berangkat ke luar negeri untuk menjalani pengobatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih juga Pak Jokowi yang begitu luar biasa, punya karisma. Kalau kalian boleh tahu, ketika pertemuan itu terjadi, sebelum terjadi 2 hari sebelum itu saya sudah stres. Karena kadang Bang Egy bilang, nggak usah Boyli, nggak apa-apa Bang, gini-gini. Ya, akhirnya Bang Egy mau. Sesampai di rumah Pak Jokowi, saya lebih stres lagi, takut nanti ini rame nggak nih. Katanya, saya nggak minta maaf. Kalau kalian nggak minta maaf, keluar. Saya takut banget Pak Jokowi begitu, ternyata Pak Jokowi luar biasa. Semua dilakukan dengan sabar. Ya, jadi saya maunya seperti apa Bang? Karena Abang adalah senior saya. Abang orang terkenal, nggak ada apa-apanya saya orang kampung. Aduh, merinding saya dengarnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar, terima kasih. Terima kasih Allah semua atas izinmu. Roy Suryo, kenapa? Jangan fitnah kami. Bang Egy murni sakit, mohon didoakan. Karena sakit loh. Dosa loh kalian. Pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya. Repli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Roy Suryo, kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat. Jadi seberapa jauh peluang atau kans klaster kedua ya, Roy Suryo, Rismond dan Tifa
mengikuti jejaknya Egy Sujana, karena ini kan dua isu yang berbeda nih, klaster pertama dan klaster kedua kan. Klaster kedua kelihatannya dikenai pasal berlapisnya lebih banyak gitu dan macam-macam. Jadi dan mereka yang paling agresif nyerang Jokowi kan. Seberapa jauh itu terjadi menurut Anda? Ya, terjadi tidaknya tentu dari kemauan masing-masing tapi kalau dari sisi Pak Jokowinya, menurut hemat saya pintunya belum tertutup 100%. Ya, masih dibuka ruang. Lagipun kalau kita dengar-dengar sekarang publik ya, simpati publik nggak ada kok terhadap itu. Malah publik sekarang sudah Capek ya? capek, sudah bosan. Kelamaan isu itu ya? Sudah bosan dan malah melihat hal-hal yang seperti itu, mohon maaf, menjijikkan. Kalau saya tanya ya sama keluarga-keluarga di daerah-daerah, masyarakat, pendukung-pendukung barisan kita ya, saya tanya gimana? Mereka bilang sudah tidak mencerminkan keindonesiaan, jauh dari akar budaya bangsa. Kemudian dari sisi agama pun bertentangan dengan ajaran agama Islam yang selalu menghujat. Jadi udah banyak komentar negatif masyarakat terhadap kegiatan seperti itu tuh sudah banyak. Beda dulu di awal-awal ada simpati, tapi sekarang masyarakat sudah bosan mendengar itu. Malah berbalik sekarang. Berbalik, masyarakat udah benci dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Cuma kan maksudnya di sisi lain kan juga ada yang menyatakan ini bahwa kalau ini penyelesaiannya itu restoratif justice, justru malah membuat masalahnya gantung. Karena kan seakan-akan titik terangnya itu jadi nggak muncul di pengadilan gitu, tetapi kemudian diselesaikan dengan kompromi. Padahal kan hal seperti ini karena sudah begitu beredar luas, harusnya titik terangnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli itu melalui keputusan pengadilan gitu. Menurut Bang Rahmat gimana? Kalau jadi anggapan bahwa restoratif justice itu justru bisa mengaburkan masalahnya, membuat masalahnya gantung, dan itu justru merugikan Pak Jokowi gitu, karena akan muncul Roy Suryo baru yang karena ini belum ada keputusan pengadilan yang ingkrah gitu ya. Kemudian akan memunculkan isu ini lagi. Gimana menurut Anda? Klaster 1 dan klaster 2 menjadi tersangka ini adalah pasal-pasal yang dikenakan itu adalah mencemarkan nama baik. Ya kan? Bukan soal ijazah asli atau tidak asli, tapi soal mencemarkan nama baik, soal hujatan, ya kan, soal apa lagi? Soal undang-undang ITE. Ya. Jadi bukan soal ijazahnya asli atau tidak asli. Bukan soal itu. Pengenaan kasus tersangka klaster 1 dan klaster 2 itu. Jadi ini persoalannya bukan persoalan ijazah asli atau tidak asli, tapi persoalan pencemaran nama baik yang mengocok-ocok gitulah ya dalam tanda kutip. Saya kasih anekdot ke Bang Sal begini. Saya tamatan Trisakti. Oke, ijazah saya dikeluarkan oleh Trisakti tanpa diumumkan ke publik. Ya kan? Ya. Malah ijazah saya itu sah. Saya terima dan Trisakti mengatakan ini ijazah kamu. Perlu nggak saya membuktikan keaslian ijazah saya ke kepolisian? Nggak perlu kan? Perlukah ijazah saya ini dibuktikan keasliannya di pengadilan? Tidak perlu. Perlukah ijazah saya ini saya tunjukkan ke rakyat? Nggak perlu. Lalu kenapa ketika Pak Jokowi sebagai seorang warga negara harus melakukan hal itu? Kalau menurut hemat saya, Pak Jokowi yang presiden 10 tahun terlalu sopan jadi seorang public figure. Terlalu sopan dan terlalu baik hati. Ketika didesak-desak harus menunjukkan ijazah, padahal UGM mengatakan ijazahnya asli, kepolisian mengatakan asli, masih didesak-desak, harus dibuktikan di pengadilan, harus dibuktikan oleh kepolisian. Warga negara lain kan tidak perlu, Bang Sahal. Nah, jadi equity of the law itu nggak jalan.
Pak Jokowi dalam hal ini sangat dirugikan menurut hemat saya dari sisi perlakuan warga negara. Itu. Jadi inilah dalam konteks inilah saya pun berpendapat gitu ya, Pak Jokowi terlalu baik jadi orang. Terlalu baik jadi orang. Gitu. Karena tidak ada kewajiban, ijazah harus bukti kepolisian, harus pengadilan. Memangnya ijazah kita nggak perlu dibuktikan. Gitu. Jadi dalam konteks ini restoratif justice menghentikan orang yang menggugat karena pencemaran nama baik lalu dimaafkan dan kasusnya berhenti. Ya udah, itu suatu hal yang tepat karena memang pokok perkaranya bukan soal asli atau tidak aslinya ijazah. Itu bukan pokok perkaranya. Itu. Jadi dalam kasusnya klaster 1, klaster 2 ini adalah soal pencemaran nama baiknya Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi memaafkan, lalu kepolisian punya pertimbangan, nah itu kita apresiasi. Nah ini saya mau kembali ke soal khususnya mengenai Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya. Kan sebelum kejadian pertemuan itu kan ada kalau nggak salah satu tim hukumnya Egy Sujana, Bunda yang ikut dalam pertemuan itu Ibu Elida Neti. Ibu Elida Neti ya. Bunda Neti ya panggilannya atau apa? Yeah. Kan dia waktu itu ketika ketemu sama penyidik kan dia termasuk yang ikut, terus kemudian memberikan pernyataan setelah ketemu itu yang menyatakan bahwa dia ngelihat sendiri ijazahnya Pak Jokowi, dia pegang dan dia bilang ini asli, ini ijazah asli gitu kan. Nah terus ada yang bilang terus terjadi pertemuan ini gitu kan. Terus ada yang bilang wah ini jangan-jangan adalah caranya siasatnya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis setelah tahu bahwa dia posisinya udah jelas-jelas kalah gitu ya, karena udah terbukti asli, terus dia pakai pendekatan minta maaf gitu. Nah itu gimana Anda melihat urutan kejadiannya itu? Ya, ya kan sebelumnya kan betul. Bunda pengacaranya kan menyatakan ini asli loh. Gitu. Iya betul. Jadi ini kayak waktu kepolisian menggelar ijazah ya, dan disaksikan oleh para pihak termasuk kuasa hukumnya Pak Egy. Betul. Dan kita dengarkan statementnya juga bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu sama halnya dengan ijazah yang lain, ada embosnya dan semuanya, gitu kan. Dan kepolisian mengatakan bahwa dengan prosedur yang sangat ketat, gitu kan, dan penilai ada kertasnya, embosnya, tintanya juga dinilai oleh orang-orang yang bersertifikat, yang sebagaimana disampaikan oleh kepolisian, ya memang asli. Gitu kan, memang asli. Jadi kalau kemudian setelah itu ada langkah dari Pak Egy dan Pak Damai menjalin hubungan silaturahim dengan Pak Jokowi ke Solo, lalu Pak Jokowi memaafkan, itu kan semua sesuatu hal yang luar biasa sesungguhnya. Ya kan? Belum tentu misalnya kalau orang lain bukan Pak Jokowi udah jelas begitu, udah gue nggak maafin. Gitu kan. Nah buktinya apa? Buktinya Pak Jokowi membagi klaster. Membagi klaster. Ada kelompok yang proses hukumnya tetap, ada kelompok yang menurut Pak Jokowi ya perlu diberikan maaf. Jadi kasusnya tidak dihentikan. Ada yang memang sampai nanti ke pengadilan dan ya sampai kasusnya ini putus. Tetapi tidak ke semua yang dikenakan tersangka. Nah, tentang klaster 2, Bang Rizal, Bung Rahmat, itu kan ada yang namanya, salah satunya itu kan Rizal Fadilah itu ya. Itu kan ada sebelumnya tuh ada video yang, saya nggak tahu, pokoknya video yang keras sekali pernyataannya terhadap Jokowi, yang di sampingnya ada Refli Harun. Itu kan dia bilang kan, gantung Jokowi sekarang, jadi keras banget kan. Ya, kan yang keras ke Pak Jokowi ini kan banyak ya. Iya. Salah satu itu gitu ya. Pak Egy nggak kalah kerasnya, Pak Damai Hari Lubis nggak kalah kerasnya gitu kan.
Tapi bagi Pak Jokowi yang memang patut jadi contoh legacy buat generasi yang akan datang gitu, dan memang yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga ke kita para relawan, ya ketika kita menduduki posisi di puncak, maka kita harus siap juga untuk dihujat, dicaci maki, difitnah, disalah-salahkan oleh sebagian masyarakat, walaupun sebetulnya kita tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, di dalam konteks ini saya melihat bahwa presiden kita yang ketujuh ini memiliki jiwa besar, walaupun badannya tidak besar. Iya. Oke, nah ini bagian akhir nih, Bang Rahmat, dari obrolan kita. Saya ingin ada semacam closing remarks lah, ya, pernyataan terakhir dari bagian akhir dari Bung Rahmat. Jadi dari pertemuan kemarin, apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa aja yang bisa kita petik? Ini membuktikan bahwa silaturahim itu tanpa batas. Kapan saja bisa bersilaturahim, dan seorang pemimpin yang baik, yang patut ditiru, yang punya jiwa patriotik itu adalah mereka yang bisa memberikan maaf dan mereka yang mau minta maaf. Itu kan, tidak perlu kita mendengarkan perkataan orang-orang yang di luar yang antipati terhadap itu. Nah, terus implikasinya ke depannya ini. Jadi dengan adanya pertemuan itu, kira-kira menurut Bang Rahmat arahnya gimana ini? Terhadap dua orang ini maupun terhadap kasus ini secara umum? Ya, saya mendoakan kesehatan terutama ke Pak Egy, kesehatan juga ke Pak Damai Harilubis. Mudah-mudahan Pak Egy, Pak Damai menjadi berkat bagi bangsa kita, ya, ke depan. Kita doakan Pak Jokowi senantiasa sehat, kuat, dan tetap menjadi bapak bangsa kita, dan sama-sama kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oke, saya masih belum puas, ini masih agak terlalu umum ini. Dampaknya terhadap kasus ini gimana gitu maksud saya pertanyaannya. Terhadap kasus Pak Egy dan dan Pak secara Damai. umum kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi. Dengan adanya pertemuan ini, dampaknya gimana? Ya, saya mengharapkan, Pak Jokowi juga mengharapkan pertemuan Pak Damai dan Pak Egy dengan Pak Jokowi ini bisa menjadi pertimbangan bagi kepolisian Polda Metro Jaya untuk menghentikan tuntutan terhadap Pak Egy dan Pak Damai. Harapan kita begitu. Dan harapan saya juga begitu. Walaupun saya bukan pendukung Pak Egy dan bukan pendukung Pak Damai. Nah, rekan-rekan, kita semua sudah lihat, sudah saksikan bagaimana ternyata Pak Jokowi melakukan satu tindakan benar-benar efektif membuat para penuding ijazah tersebut makin kelabakan. Bayangkan, dengan tindakan Pak Jokowi menerima kunjungan Egy Sujana, rekan-rekan, ternyata membuat tadinya kawan Egy Sujana CS ini benar-benar kepanasan. Roy CS memberikan respon yang menohok. Kemudian, kalau kita perhatikan, ada kejadian menggelitik juga di berbagai forum debat. Kini kita melihat justru kubu Egy Sujana yang semula frontal juga soal ijazah Pak Jokowi, dan kubu Roy CS ini malah terlihat sering beradu argumen, sering berdebat dengan tensi tinggi, dan tentu saja ini menandakan ternyata polemik isu ijazah tidak benar-benar selesai meskipun Roy CS sudah menjadi tersangka. Dan kali ini dengan kunjungan Egy Sujana ke rumah Pak Jokowi rupanya melahirkan sebuah polemik perdebatan baru di antara mereka. Namun kita sebagai orang yang netral tentu saja rekan-rekan melihat ini sebuah langkah yang sangat-sangat besar hati sekali dari Pak Jokowi, dan ini keputusan yang sangat-sangat krusial. Serta ternyata dari keputusan krusial Pak Jokowi menerima Egy Sujana CS ini dengan Bapak Damai Harilubis, rekan-rekan, benar-benar membuat para penuding ijazah makin kelabakan saja, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang memang
memberikan statement-statement yang keras akan pertemuan tersebut. Namun, saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat-sangat luar biasa dan tentu saja semoga menjadi peredam di tengah tensi panas isu ijazah Pak Jokowi tersebut.